Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku ASN di seluruh Indonesia, saat ini adalah waktunya ASN bangkit. Maksud saya adalah bangkit terhadap ketuhanan. Artinya kita harus sudah waktunya bangkit mencapai kesadaran ketuhanan, seperti itu. Sebab apa? Walaupun kita sudah semuanya melaksanakan agama dengan baik, sudah melaksanakan ajaran agamanya masing-masing itu dengan baik, namun banyak di antara kita rekan-rekan ASN itu yang belum paham terhadap Tuhan itu sendiri. Padahal yang namanya kita beragama itu adalah merupakan jalan untuk menuju kepada Tuhan, seperti itu. Nah, kalau agama itu sebagai jalan, mestinya harus ada kendaraan yang digunakan untuk melewati jalan itu. Kemudian ada sopirnya, kemudian ada tujuannya. Nah, seluruh ASN itu sudah melaksanakan itu semua, sudah beragama, artinya sudah punya jalan, sudah punya kendaraan. Kendaraannya apa? Bukan mobil, tapi kendaraannya adalah badan ini. Kemudian sudah punya sopir. Sopirnya apa? Sopirnya adalah jiwa kita, roh yang ada di dalam diri kita, inilah sopirnya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengenal jati diri. Sehingga kalau kita nanti sudah mengenal jati diri, kita akan ketemu dengan diri yang sejati. Jadi awalnya kita melakukan perjalanan ini adalah untuk mengenal diri kita dulu. Setelah kita bisa mengenal diri, kita bisa mengenal jati diri. Setelah kita mengenal jati diri, kita mengenal diri ini sejati. Nah, sekarang apa bedanya mengenal diri sejati, kemudian ketemu dengan diri ini sejati? Apa bedanya itu? Kalau diri kita itu adalah yang dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, inilah diri kita. Dan walaupun diri kita ini kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi banyak yang belum bisa mengenali dirinya. Artinya belum bisa mengenal diri. Nah, sekarang tujuannya untuk mengenal diri itu apa? Ya biar kita bisa tahu diri, bisa memposisikan diri kita, bisa tahu asal usulnya, bisa tahu kedudukannya, bisa tahu tujuannya. Seperti itu. Artinya kita bisa mengenal diri. Sehingga nanti kalau kita itu sudah bisa mengenal diri, kita akan bisa mengenal jati diri. Sebagaimana kalam ilhami yang juga sering diucapkan oleh para kiai, para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ini adalah kalam ilhami yang sebagai rujukan, yang kita gunakan rujukan bahwa untuk mengenal Tuhan itu harus diawali dengan mengenal diri kita dulu. Kenapa?
untuk mengenal Tuhan itu harus diawali dengan mengenal diri kita dulu. Sebab kalau kita itu tidak bisa mengenal diri, ya kita selamanya tidak akan bisa mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi untuk mengenal Tuhan harus diawali dengan mengenal diri. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu mengenal diri, sehingga kita bisa mengenal sejatining diri, mengenal diri sejati dan sejatining diri. Yang pertama yang harus kita lakukan bahwa kita harus ngerti sangkan paraning dumadi, asal usul kejadian kita, bahwa kita ini terlahir dari kedua orang tua. Namun sebelum kita terlahir, asal usul kita itu adalah, kalau dijelaskan di dalam Quran, dalam Al-Quran, kita itu adalah diciptakan oleh Allah dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Artinya seluruh manusia itu diciptakan dari min sulalatin min tin ini, dari saripati tanah. Nah, dari saripati tanah itu artinya bukan berarti manusia itu diciptakan, dibuat dari tanah yang dibentuk kemudian jadi manusia, tidak. Tetapi melalui proses perjalanan, di mana sebelumnya dari saripati tanah itu adalah diperjalankan menjadi tumbuh-tumbuhan. Artinya seluruh tumbuh-tumbuhan itu kan tumbuhnya di tanah. Kemudian makanan yang dimakan oleh tumbuh-tumbuhan itu adalah dari saripati tanah. Nah, setelah dari saripati tanah diperjalankan menjadi tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan inilah yang dimakan oleh kedua orang tua kita. Dari tumbuh-tumbuhan dimakan oleh orang tua kita. Dan tumbuh-tumbuhan ini ada yang langsung dimakan, ada yang langsung juga melalui proses. Contohnya kalau orang tua kita makan padi, tentunya padi itu harus diproses dulu supaya bisa jadi nasi. Orang tua kita makan kedelai, kedelai juga diproses dulu, makan kedelai diproses dulu menjadi tahu, menjadi tempe, menjadi kecap dan sebagainya. Itu adalah melalui proses dulu. Tapi ada juga yang langsung bisa makan. Nah, setelah orang tua kita makan dari tumbuh-tumbuhan tadi, jadi seluruh makanan yang dimakan oleh kedua orang tua kita itu adalah sumbernya dari saripati tanah, dari tumbuh-tumbuhan. Setelah dimakan, masuk ke lambung, kemudian dicerna oleh mesin pencernaan yang diciptakan oleh Allah yang sangat luar biasa ini. Kemudian dari pencernaan itu dipisahkan antara ampas dan sari-sari makanan, di mana ampas dibuang setiap pagi melalui jalur yang memang sudah disediakan oleh Allah setiap pagi. Kemudian sari makanan ini didistribusi ke seluruh tubuh kita ini, sampailah ada yang ke tulang sulbi. Untuk bapak kita jadilah yang namanya sel sperma. Kemudian ada yang untuk ibu, jadilah yang namanya ovum atau sel telur. Nah, disitulah asal usul daripada bahan dasar kita dari saripati tanah. Kemudian orang tua kita melakukan hubungan, dan saat terjadinya hubungan itulah sel sperma membuahi sel telur, dan saat itulah terjadilah yang namanya pembuahan. Kemudian setelah sel telur yang matang dibuahi oleh sel sperma tadi, setelah dibuahi maka Allah memperjalankan sel telur yang sudah dibuahi tadi ke tempat yang kokoh, yaitu ditempatkan di rahim ibu kita. Dan setelah ditempatkan di rahim, dimulailah proses pertumbuhan dari 40 hari pertama.
menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari ketiga menjadi tulang belulang yang dibalut daging. Sehingga setelah usianya 120 hari atau 4 bulan, maka disitulah Allah telah berfirman, setelah aku sempurnakan bentuknya, artinya tadi di 40 hari ketiga tadi sudah sempurna bentuknya, tulang belulang yang dibalut daging, artinya sudah menjadi bentuk yang sempurna. Artinya sempurna adalah bayi yang diproses di 40 hari yang ketiga itu sudah terbentuk semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kepalanya sudah ada, kemudian mata, hidung, mulut, telinga, kemudian leher, bau, badan, kaki, tangan, dan jari-jari semuanya sudah disempurnakan, sudah sempurna bentuknya. Kemudian yang terakhir kelaminnya laki atau perempuan itu sudah disempurnakan. Maka ketika sudah disempurnakan bentuknya, maka Allah berfirman, setelah aku sempurnakan bentuknya, maka aku tiupkan rohku. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa roh yang akan ditiupkan ke dalam janin yang sudah sempurna bentuknya tadi, sebelum ditiupkan oleh Allah ke janin tadi, Allah telah menjanji kepada roh yang akan ditiupkan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian roh menjawab, bala syahidna. Nah, disinilah Bapak Ibu, bahwa proses kejadian kita ini, awalnya kita ini sudah ketemu dengan Allah, karena memang kita ini diciptakan dari Allah, di mana jasad kita diciptakan dari saripati tanah. Kemudian setelah sempurna bentuknya, maka ditiupkan ruh Allah yang ditiupkan ke janin kita. Ke janin kita pada waktu kita di kandungan itu adalah Ruhullah, atau hidupnya Allah. Jadi pada waktu kita diproses, sesungguhnya kita ini sudah bertemu dengan Allah, karena memang kita ini adalah diciptakan oleh Allah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya manusia itu adalah diciptakan oleh Allah melalui proses kedua orang tua tadi. Setelah ditiupkan ruh, maka tinggal menunggu 9 bulan 10 hari kemudian lahirlah kita ke dunia ini. Dan setelah lahir ke dunia, dikatakan oleh Allah, seluruh bayi yang lahir itu adalah dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir itu adalah kondisinya fitrah, suci. Artinya masihnya adalah masih suci, belum ada dosa sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Semua bayi yang terlahir itu adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kemudian setelah akhir balik, maka mulailah bayi yang terlahir suci tadi akan mulai tercemari dengan dosa-dosa. Karena biasanya nanti kalau sudah akhir balik itu, dia sudah mulai mengaku-ngaku, punya keakuan. Dia merasa bahwa dirinya yang bisa berjalan, dirinya yang punya ibu, dirinya yang punya ayah, kemudian semua diaku miliknya. Kemudian di samping itu pengakuan atau ego ini semakin tumbuh, apalagi setelah semakin dewasa. Nah, inilah yang menyebabkan manusia itu dari suci
kemudian berlumuran dengan dosa. Artinya setelah diturunkan ke bumi, manusia itu akan lupa diri. Padahal tadi dalam proses kejadiannya sudah dijanji, alastu birobikum, bukankah aku ini Tuhan? Dan roh menjawab, bala sa'ina, iya, engkau adalah Tuhan. Bahwa yang ada di dalam diri kita itu adalah roh Allah, percikan Allah itu sendiri. Jadi yang ada di dalam diri kita itu adalah ruhullah itu sendiri. Artinya uripe Allah sendiri, hidupnya Allah. Tapi dalam proses perjalanan kehidupan di dunia ini, manusia banyak yang lupa. Maka dalam proses perjalanan hidup yang lupa ini, untuk menuju kepadanya itu diturunkanlah agama-agama ini. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, mau menjalankan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, maka dia akan bisa kembali kepada Allah. Seperti itu. Nah, disinilah Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudara semuanya, bisa disimpulkan bahwa asal-usul kejadian kita itu adalah dari saripati tanah. Dari saripati tanah itu wujudlah yang namanya jasmani ini. Kemudian jasmani ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini mustahil bisa hidup kalau tidak ditiupkan ruh dari Allah tadi. Makanya ruh yang ditiupkan oleh Allah itulah yang dinamakan diri sejati. Jadi yang namanya diri sejati itu adalah ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh kita di waktu kita diproses di kandungan tadi. Nah, dengan begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dapat disimpulkan bahwa diri sejati, bahwa diri kita, diri manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan makhluk yang ada dengan sendirinya. Tetapi kita dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita itu adalah tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tapi nyatanya kita bisa apa-apa dan bisa punya apa-apa. Adanya kita ini bisa punya apa-apa, bisa apa-apa dan punya apa-apa, karena adanya tiupan ruh Allah. Jadi adanya ruh itu. Dan ruh yang ditiupkan ke dalam diri janin pada waktu itu tidak pernah terputus sedetik pun dengan Allah sendiri, karena yang ditiupkan itu adalah ruhullah atau hidupnya Allah sendiri. Makanya dengan mengetahui proses kejadian kita, bahwa mengetahui asal-usul kita, kita bisa mengenal diri. Oh, ternyata diri kita ini adalah hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kita punya apa-apa, bisa apa-apa itu karena kita diwujudkan oleh Allah. Dan wujud kita ini adalah bukan wujud manusia. Kita ini adalah wujud yang diwujudkan oleh Allah. Karena wujud kita ini tidak bisa apa-apa tanpa adanya ruhullah tadi. Jadi dengan mengenal diri, kita akan mengenal jati diri. Jati diri kita yang sesungguhnya itu adalah bukan yang jasad ini. Jati diri kita yang sesungguhnya adalah yang ruh yang ditiupkan oleh Allah saat kita diproses, disempurnakan tutupnya di kandungan ibu kita itu. Jadi di dalam menjalani kehidupan ini, makanya kita diwanti-wanti oleh Allah.
Jangan sampai kita itu lupa pada Allah. Karena apa? Sesungguhnya yang ada di dalam diri setiap manusia, yang ada di dalam diri setiap makhluk Allah, itu adalah ruh Allah atau hidupnya Allah atau hayatullah. Bukan hidup dalam arti sifat, tapi adalah arti hidup yang maha hidup. Jadi sumber dari hidup di seluruh alam jagat raya ini adalah yang maha hidup. Dan hidup yang ada di seluruh alam jagat raya ini adalah bukan hidupnya makhluk, tetapi hidupnya yang maha hidup. Makanya antara hidupnya makhluk dengan hidupnya yang maha hidup itu adalah tidak pernah berpisah walau sedetik pun. Seperti itu.